Pada akhir bulan Desember tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya virus yang berawalan dari Wuhan, Cina. Virus tersebut dinamakan yaitu coronavirus. Penyebaran COVID-19 terjadi sangat cepat di berbagai negara. Sudah banyak manusia yang meninggal akibat virus tersebut. Karena penularan virus corona sangat mudah, maka banyak negara mengeluarkan kebijakan untuk stay at home, agar bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Beberapa negara benar-benar mematuhi peraturan tersebut, sehingga banyak kota-kota di berbagai negara seperti kota mati. Biasanya, banyak masyarakat yang beraktivitas, tetapi dengan adanya peraturan stay at home, maka banyak kota yang terlihat seperti kota mati. Sudah setahun adanya coronavirus di dunia, tetapi belum ada vaksin yang benar-benar bisa menyembuhkan dari virus tersebut. Bisa dilihat dalam film Wall-E, digambarkan bahwa semua manusia dahulunya tinggal di bumi. Kini sudah tinggal di sebuah kapal di ruang angkasa. Karena sudah lama hidup terlalu nyaman dan santai, manusia jadi lupa jati diri mereka sendiri. Dan mereka lebih mementingkan hidup berfoya-foya daripada membenarkan apa yang salah. Sedangkan Wall-E, sebuah robot pembersih sampah di bumi yang sudah hancur, sangat berusaha keras demi melindungi satu-satunya tanaman yang tersisa di bumi. Hubungan film Wall-E dengan kondisi pandemi yang sekarang adalah, jika manusia tidak dapat menjaga bumi tercinta kita ini, dan tidak menaati semua protokol kesehatan yang ada, mungkin manusia tidak akan tersisa lagi di bumi, dan bisa jadi akan punah. Dan kondisi bumi akan sama seperti film Wall-E. Sedangkan dapat dilihat di film Wreck-It Ralph 2, dunia yang mereka tempati, atau Sugar Rush, sedang mengalami kerusakan dan akhirnya sang tokoh utama berusaha mencari tahu kenapa dunia mereka mengalami kerusakan, yaitu dengan cara menghubungkan diri dengan internet. Setelah menghubungkan diri dan menjelajahi internet, ternyata internet mengabaikan kerusakan dunia mereka. Setelah tokoh utama berusaha dan mencari terjadi kesalahan apa pada dunianya, ternyata mereka menemukan virus yang sedang menggerogoti dan meruntuhkan dunia mereka. Dapat disimpulkan dari alur cerita film kedua tersebut, hubungannya dengan pandemi yang sekarang adalah, jika memang seluruh masyarakat bumi memang menyayangi rumah tempat tinggal mereka, maka mereka harus merawatnya dengan baik. Dapat digambarkan dari film tersebut, keterkaitannya dengan kondisi bumi yang sekarang mendapatkan suatu kemiripan, seperti kondisi yang sepi, kondisi yang menyusahkan, dan kondisi yang sangat merugikan bagi setiap penghuninya. Banyak orang yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 baik untuk lingkungan. Mereka mengungkapkan bahwa ketika orang tinggal di rumah, mereka secara alami memperbaiki diri mereka sendiri. Namun, manfaatnya mungkin baru dirasakan di awal, mulai dari udara yang lebih bersih, hingga suara burung yang bisa didengar tanpa suara mobil dan pesawat terbang. Pabrik-pabrik ditutup pada bulan Maret, dan peningkatan kualitas udara yang terjadi saat transportasi dihentikan kini telah hilang. Ketika pabrik mencoba untuk mengkompensasi waktu yang terbuang oleh penguncian, polusi udara negara itu telah kembali ke tingkat sebelum pandemi. Di Brazil, ketika virus corona melanda negara itu, para penebang liar telah meningkatkan operasi untuk menghancurkan hutan hujan Amazon. Menurut data satelit INPE, per April 2019, sekitar 64% kawasan telah terdeforestasi. Sebelumnya, 2019 merupakan deforestasi terparah dalam 10 tahun terakhir. Dengan pandemi COVID-19, prioritas para pemimpin dunia dapat berubah. Asa Persson, Direktur Penelitian Institut Lingkungan Stockholm, mengatakan urgensi krisis kesehatan dan ekonomi akan mengalihkan perhatian mereka dari mitigasi perubahan iklim. Solusi yang harus kita hadapi setelah adanya pandemi ini, yang dinamakan new normal atau memasuki kondisi baru, pertama yang perlu dilakukan adalah berdamai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kedua, kita harus tahu aturan-aturannya dari pemerintah. Misalnya, keluar rumah sepentingnya dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai